Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, hidup masyarakat yang sederhana dan masih memegang erat tradisi lama. Desa itu terkenal dengan pemakamannya yang luas, terletak di pinggir hutan bambu, dikelilingi pohon-pohon besar yang rindang. Meski banyak orang segan melewati jalan itu malam hari, pemakaman tersebut selalu terjaga kebersihannya. Namun, suatu pagi, kabar mengejutkan mengguncang warga desa. Pak Lurah datang tergesa-gesa ke balai desa dengan wajah tegang. "Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi pagi penjaga makam melapor ada bau busuk yang menyengat keluar dari salah satu kuburan. Bau itu bukan seperti biasanya, bukan bau bunga yang layu atau tanah basah, tapi bau yang menusuk, membuat mual, seolah ada bangkai busuk di dalam tanah." Warga saling pandang. Beberapa perempuan menutup mulut dengan kain. Sekadar membayangkan saja sudah membuat mereka merinding. "Bau busuk dari kuburan?" tanya salah seorang bapak. "Bukannya kalau orang meninggal dimakamkan, tubuhnya akan kembali ke tanah dengan tenang? Kenapa bisa berbau?" Pak Lurah menghela napas panjang. Itulah yang jadi pertanyaan. Penjaga makam mengatakan bau itu berasal dari satu kuburan tertentu. Kuburan baru. Kuburan seorang lelaki bernama Harun yang meninggal 2 minggu lalu. Desa mendadak gempar. Semua orang masih ingat siapa Harun. Ia bukan orang asing. Lelaki berusia 40 tahun itu dikenal sebagai pedagang kaya raya yang pelit, keras kepala, dan sering memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Banyak warga yang sakit hati karena ulahnya. Namun, tidak ada yang menyangka setelah meninggal, kuburannya akan menimbulkan tanda-tanda aneh. "Ini pertanda apa?" bisik seorang ibu. "Apakah ini azab atau hanya kebetulan?" Timpal yang lain. Pak Lurah menenangkan warganya. "Kita tidak boleh sembarangan menuduh, tapi demi kebaikan bersama, sore ini kita akan datang ke pemakaman, memastikan apa yang sebenarnya terjadi." Suasana desa mendadak tegang. Semua orang gelisah menunggu sore tiba. Anak-anak dilarang bermain ke arah pemakaman. Orang-orang tua sibuk berzikir, seakan firasat buruk tengah menyelimuti mereka. Dan benar saja, menjelang sore, ketika warga berbondong-bondong datang ke pemakaman, mereka mencium bau busuk yang menusuk hidung. Bau itu semakin dekat, semakin tajam, membuat beberapa orang hampir muntah. Bau itu benar-benar berasal dari kuburan Harun. Semasa hidupnya, Harun adalah sosok yang penuh kontroversi di desa Karangsari. Ia lahir dari keluarga biasa, namun sejak muda sudah dikenal cerdik dalam berdagang. Bermodalkan kecerdikannya, Harun bisa membeli sawah, membuka toko beras, bahkan memiliki beberapa kios di pasar. Namun, semakin kaya, semakin terlihat watak aslinya. Orang-orang sering berkata, kalau bicara dengan Harun, jangan harap dapat harga murah. Bahkan sama tetangganya sendiri, ia tidak mau memberi keringanan. Harun bukan hanya pelit, tapi juga kerap menipu timbangan. Ketika orang membeli beras darinya, ia sering menyelipkan batu kecil dalam timbangan agar terlihat penuh. Warga tahu, tapi tak berani menegur karena takut dimarahi atau dihina. Yang paling menyakitkan, Harun sering meremehkan orang miskin. Suatu hari, seorang janda tua bernama Mak Sarmi datang ke tokonya. Dengan tangan bergetar, ia membawa uang receh, berharap bisa membeli sekilo beras. "Harun, tolonglah, anak-anakku belum makan sejak kemarin. Aku cuma punya uang segini," ucap Mak Sarmi dengan suara lirih. Alih-alih iba, Harun malah tertawa sinis. "Hahaha, uang segitu tidak cukup, Mak. Pergilah, jangan bikin tokoku bau miskin." Mak Sarmi meneteskan air mata. Ia pulang dengan langkah gontai,
sementara orang-orang yang menyaksikan hanya bisa menggelengkan kepala. Selain itu, Harun juga dikenal jarang sekali ke masjid. Sholatnya bolong-bolong, kadang berminggu-minggu tidak terlihat menunaikan kewajiban. Jika ada yang menasihati, ia akan membentak, "Urus saja dirimu sendiri. Hartaku lebih banyak dari semua orang di desa ini. Kalau aku mau, aku bisa beli imam masjid sekalipun." Ucapan itu membuat banyak warga terdiam. Mereka hanya bisa beristighfar, takut terkena murka Allah karena kesombongan Harun. Dan yang lebih parah, Harun pernah bersengketa soal tanah wakaf masjid. Ia mengklaim sebidang tanah yang sejatinya milik masjid, lalu membangun gudang beras di atasnya. Meskipun warga memprotes, Harun dengan uang dan pengaruhnya berhasil membungkam suara-suara yang melawan. Tak heran ketika Harun meninggal secara mendadak karena serangan jantung di tengah malam. Warga tidak terlalu merasa kehilangan. Bahkan ada yang berbisik, mungkin ini sudah teguran dari Allah atas kelakuannya. Namun, tidak ada yang menyangka dosa-dosa Harun ternyata tidak berhenti di dunia. 2 minggu setelah jasadnya dimakamkan, bau busuk yang menyengat keluar dari liang lahatnya, seolah bumi sendiri enggan menerima jasad itu. Malam itu, setelah bau busuk dari kuburan Harun mulai ramai dibicarakan, warga desa Karangsari dihantui oleh kegelisahan. Beberapa orang bahkan mengaku sulit tidur karena terbayang wajah Harun semasa hidupnya keras, sombong, dan penuh amarah. Namun, yang paling mengejutkan, beberapa warga mulai mengalami mimpi yang sama. Pak Samin, penjaga masjid yang sudah sepuh, datang dengan wajah pucat ke rumah kepala desa. "Pak Lurah, saya bermimpi aneh. Malam tadi, saya melihat Harun. Ia teriak-teriak dari dalam kuburnya, meminta tolong. Suaranya lirih, tapi jelas, seperti sedang disiksa." Lurah mengernyit. Mungkin cuma mimpi buruk, Min." Belum sempat menenangkan, datang lagi Bu Rini, seorang penjual sayur. Ia gemetar sambil memegangi dadanya. "Saya juga, Pak, mimpi Harun. Dia datang ke rumah saya, wajahnya hitam, matanya penuh api. Dia bilang, 'Jangan dekat kuburanku. Bau ini bukan tanpa sebab. Aku menanggung azab.'" Pak Lurah mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Bagaimana mungkin 2 orang dengan mimpi yang sama di malam yang sama? Kabar itu menyebar cepat. Paginya, warga berkumpul di serambi masjid, saling bertukar cerita. Ada yang mimpi melihat Harun berlari-lari di padang pasir, kehausan tapi tak pernah bisa minum. Ada pula yang melihat Harun diikat rantai, ditarik oleh makhluk hitam bersayap. Semua mimpi itu sama. Harun menderita, menjerit, dan meminta doa. Kepala desa akhirnya memanggil Ustaz Karim, imam masjid setempat. "Ustadz, ini sudah meresahkan. Warga terus dihantui mimpi buruk. Bau dari kuburan pun belum hilang. Apa yang sebenarnya terjadi?" Ustaz Karim terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Saudaraku, Allah sedang memperlihatkan kepada kita bahwa azab kubur itu nyata. Bisa jadi ini peringatan agar kita semua mengambil pelajaran dari kehidupan Harun. Jangan sampai kesombongan, kezaliman, dan meninggalkan ibadah membuat kita bernasib sama." Warga yang mendengar sontak menunduk, hati mereka bergetar. Namun, rasa penasaran mereka tak hilang. Apa betul Harun memang sedang diazab? Apa kita bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tanya salah seorang pemuda. Pertanyaan itu menggantung di udara, dan tanpa mereka duga, malam berikutnya ada peristiwa yang lebih mengejutkan lagi. Mimpi itu tidak hanya menghampiri warga, tapi juga seorang tokoh penting yang selama ini tak percaya pada cerita gaib. Pak Lurah Surya adalah sosok yang dikenal logis, keras kepala,
dan jarang percaya hal-hal gaib. Baginya, mimpi hanyalah bunga tidur. Bau busuk dari kuburan Harun pun ia anggap sekadar bangkai hewan yang mati di sekitar tanah makam. Namun, semua keyakinannya mulai runtuh di malam itu. Pak Lurah tidur lebih awal karena kelelahan mendengar keluhan warga seharian. Tetapi di tengah malam, ia terbangun oleh suara aneh seperti langkah kaki menyeret rantai dari halaman rumahnya. "Siapa itu?" serunya sambil meraih lampu senter. Ketika ia buka pintu, tak ada siapa-siapa. Halaman sepi, hanya angin malam yang menderu. Namun bau busuk tiba-tiba menyengat. Sama persis dengan bau yang keluar dari kuburan Harun. Pak Lurah menutup hidungnya. "Apa mungkin?" gumamnya. Belum sempat berpikir panjang, dari kejauhan ia melihat sosok samar berjalan mendekat. Tubuhnya compang-camping, wajahnya hitam, legam penuh luka, dan matanya berapi. Pak Lurah mundur beberapa langkah, kakinya gemetar. Siapa kau?" Sosok itu berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Suaranya parau, serak, penuh penderitaan. Aku, Harun." Pak Lurah hampir jatuh saking terkejutnya. "Itu tak mungkin. Kau sudah dikuburkan, Harun." Arwah itu mengerang. Tangannya yang melepuh menunjuk ke arah kuburan. "Aku diazab. Aku terjerat rantai, terbakar api, dan bau busuk itu keluar dari tubuhku. Aku menanggung semua dosaku. Aku meninggalkan sholat, menipu, menyakiti orang. Kini semua balasannya aku rasakan." Pak Lurah kaku, keringat dingin mengucur deras. "Lalu, kenapa kau datang padaku?" tanyanya dengan suara bergetar. Harun menunduk, lalu menatap lurus dengan tatapan kosong penuh duka. "Karena kau pemimpin desa ini, sampaikan pada mereka. Jangan ikuti jalan hidupku. Ingatkan mereka, azab kubur itu nyata." Tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Tanah bergetar seperti ada sesuatu yang menarik roh Harun kembali. Sosok itu menjerit pilu, jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Doakan aku, jangan biarkan aku sendirian di sini." Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap, hanya menyisakan bau busuk yang makin menusuk. Pak Lurah terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan ketakutan yang menusuk hingga tulang. Paginya, ia memanggil warga dan Ustaz Karim ke balai desa. Dengan suara bergetar, ia bersaksi, "Aku melihat Harun. Dia datang padaku malam tadi. Benar, dia sedang diazab. Kita semua harus mengambil pelajaran." Sebelum terlambat, warga terdiam. Sebagian menutup wajah, sebagian menangis. Tak ada lagi yang berani meragukan kabar aneh itu. Namun, peristiwa itu hanyalah awal. Bau busuk dari kuburan Harun semakin pekat. Bahkan ada warga yang jatuh sakit setelah melintas di dekatnya. Sejak kesaksian Pak Lurah tentang perjumpaannya dengan arwah Harun, suasana desa berubah, mencekam. Tidak ada lagi yang berani melewati kuburan itu saat malam. Bahkan siang pun banyak yang memilih jalan memutar. Namun bau busuk yang keluar dari makam Harun semakin menjadi-jadi. Angin malam sering membawa aroma itu hingga ke pemukiman warga. Awalnya hanya sebatas rasa mual dan pusing, tapi kemudian hal-hal yang lebih buruk mulai terjadi. Awal mula penyakit anak kecil pertama yang jatuh sakit adalah Fajar, cucu Bu Sumi. Tubuhnya panas tinggi, menggigil, lalu mengigau menyebut-nyebut nama Harun. "Jangan tarik aku, jangan seret aku ke dalam lubang. Aku takut," teriak Fajar dalam tidurnya. Orang tua yang mendengar itu ketakutan. Bagaimana mungkin bocah polos itu bisa mengigau
hal-hal yang sama seperti yang dialami Harun di kuburnya. Tak lama kemudian, beberapa warga lain ikut jatuh sakit dengan gejala serupa, demam, muntah, dan selalu mimpi buruk tentang kuburan Harun. Kecemasan warga. Balai desa menjadi ramai. Warga berbondong-bondong datang dengan wajah pucat, mengadu kepada Pak Lurah. "Pak, anak saya demam sejak lewat dekat kuburan itu. Suami saya muntah darah, Pak. Dia bilang mimpi ada orang yang mencekik lehernya. Ini semua gara-gara kuburan busuk itu. Apa kita harus diam saja?" Pak Lurah yang biasanya tegas kini terlihat kalut. Ia teringat jelas pertemuannya dengan arwah Harun. Dalam hatinya ia yakin semua ini bukan sekadar penyakit biasa. Ada azab yang sedang diperlihatkan Allah untuk menjadi peringatan. Kunjungan Ustadz Karim. Ustadz Karim dipanggil lagi untuk menenangkan warga. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Saudara-saudara, jangan panik, semua penyakit datang dari Allah. Tapi yakinlah, ini adalah peringatan. Almarhum Harun sudah menunjukkan pada kita azabnya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahannya. Perbanyak istighfar, jaga sholat, dan jangan zalim pada orang lain." Namun, sebagian warga mulai saling menyalahkan. Ada yang berkata, "Kalau saja Harun dulu hidup lurus, kita tidak akan begini. Apa kita harus bongkar kuburannya, Ustadz?" "Tidak, itu bukan jalan keluar," jawab Ustadz Karim cepat. "Menggali kuburan bukan hak kita. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri, mendoakan, dan bertaubat." Teror yang tak berhenti malamnya. Suara tangisan terdengar dari arah kuburan. Beberapa warga yang tinggal dekat makam bersaksi mendengar jeritan minta tolong. "Astagfirullah." Suara itu persis seperti Harun, kata Bu Sumi sambil gemetar. Semakin hari, penyakit aneh semakin banyak menjangkiti warga. Ada yang sehat-sehat saja siangnya, tapi malamnya tiba-tiba menjerit ketakutan sambil menutup telinga, seolah mendengar suara rantai besi. Warga mulai percaya bahwa bau busuk dari kuburan Harun bukan hanya sekadar bau mayat, melainkan peringatan nyata yang membawa balasan pada siapapun yang mendekatinya dengan hati yang lalai. Pak Lurah akhirnya memutuskan, kita akan adakan doa bersama. Kita harus melawan ketakutan ini dengan iman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh warga berkumpul di masjid. Suara tangisan, doa, dan ayat-ayat suci berkumandang, memecah kesunyian desa yang sudah berhari-hari diselimuti teror. Namun, meski doa dilantunkan, bau busuk itu tak kunjung hilang. Bahkan semakin menusuk hingga membuat banyak warga muntah saat keluar masjid. Malam itu, seluruh warga berkumpul di masjid. Lantunan doa dan ayat suci bergema ke seluruh penjuru desa. Suara tangis terdengar di setiap sudut. Orang-orang menangis memohon perlindungan Allah dari bencana yang menimpa. Pak Lurah dengan suara bergetar memimpin istighfar bersama. "Allahu, ampunilah kami, lindungilah desa kami dari azab-Mu." Namun, semakin lama doa dipanjatkan, semakin kuat pula bau busuk yang keluar dari arah kuburan Harun. Angin malam membawa aroma itu masuk ke dalam masjid, menusuk hidung hingga membuat sebagian jamaah mual dan pingsan. Kegelisahan yang meningkat, "Ustadz, kenapa doa kita tidak membuat bau itu hilang?" tanya seorang warga dengan wajah pucat. "Bukankah doa bisa jadi penolak bala?" Ustadz Karim menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Doa adalah senjata orang beriman, tapi doa juga bisa tertolak. Jika hati kita masih kotor, jika kita masih lalai pada perintah Allah, Harun adalah peringatan untuk kita. Jangan sampai kita hanya takut pada baunya, tapi tetap meninggalkan sholat, tetap berbuat zalim." Kata-kata itu membuat suasana semakin sunyi. Banyak warga terisak, sadar bahwa selama ini
Mereka juga sering mengabaikan sholat, sering berbuat curang, dan tidak sedikit yang pernah menzalimi sesamanya. Mimpi aneh jamaah malam itu. Setelah doa bersama, beberapa warga tertidur di masjid. Namun, tidur mereka bukanlah tidur yang tenang. Mereka bermimpi berada di sebuah padang luas yang gelap dengan lubang-lubang kubur yang terbuka. Dari salah satu lubang terdengar jeritan, memilukan jeritan Harun, "Air, air, tolong aku." Panasnya tak tertahan, beberapa orang terbangun dengan keringat dingin. Wajah mereka pucat pasi. Tubuh gemetar hebat, Ustadz. Saya mimpi Harun minta tolong. Dia terbakar api di dalam kuburnya. Ustadz Karim hanya menunduk. Itulah azab kubur. Jangan main-main dengan perintah Allah. Itu bukan dongeng. Itu nyata. Doa yang tak mengubah keadaan hari berganti hari. Doa tetap dipanjatkan. Warga membaca Yasin tiap malam, beristighfar, bahkan sebagian berpuasa sunnah. Tapi bau busuk itu tetap ada. Seolah-olah kuburan Harun menolak semua doa yang ditujukan kepadanya. Akhirnya, bisikan ketakutan mulai terdengar di kalangan warga. Apakah doa kita tidak diterima? Mungkinkah amal kita terlalu sedikit? Atau Harun sudah terlalu berat dosanya hingga doa kita tak bisa menolongnya? Rasa putus asa mulai menyelinap. Orang-orang semakin takut karena jika doa bisa tertolak untuk Harun, bagaimana dengan diri mereka sendiri? Pak Lurah diteror lagi. Suatu malam, Pak Lurah bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Ia melihat Harun dalam keadaan tubuh hangus, wajah hancur, dan lidah menjulur, menjerit dengan suara serak. "Lurah, doa mereka tak sampai padaku. Azabku tak bisa dihentikan karena sholatku dulu kutinggalkan. Aku abaikan panggilan Allah. Aku bohongi orang. Aku zalimi keluarga." Pak Lurah terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia sadar bau busuk itu bukan sekadar peringatan, melainkan tanda bahwa doa untuk Harun benar-benar tertolak. Dan lebih mengerikan lagi, ia tahu bahwa jika warga tidak segera bertaubat, sungguh-sungguh mereka pun bisa mengalami nasib serupa. Sejak kematian Harun, istrinya Bu Salmah menutup diri. Ia jarang keluar rumah, hanya terlihat ketika ke pasar membeli kebutuhan pokok. Wajahnya pucat, matanya sembab, seolah tak pernah berhenti menangis. Suatu sore, setelah warga kembali resah karena bau busuk dari kuburan Harun semakin menyengat, Bu Salmah akhirnya datang ke rumah Ustadz Karim. Ia menangis terseduh-seduh di hadapan jamaah yang kebetulan sedang berkumpul. Rahasia yang selama ini disembunyikan dengan suara bergetar. Bu Salmah membuka sesuatu yang selama ini dipendam. "Saya sudah lama ingin bicara, tapi baru sekarang saya berani. Semua ini, semua bau busuk itu, saya tahu sebabnya." Orang-orang terdiam. Suasana begitu tegang, seakan semua menahan napas, menunggu pengakuan. Suami saya, Harun, selama hidupnya memang suka meninggalkan sholat. Dia sering pulang larut malam, sibuk dengan urusan dunia. Bahkan ketika saya mengingatkan, dia marah. "Sholat tidak bikin perut kenyang," katanya. Hati saya hancur tiap kali mendengar ucapannya. Tangisan Bu Salmah makin pecah. Warga ikut menunduk. Sebagian terisak. Perlakuan buruk dalam rumah tangga tak berhenti di situ. Bu Salmah melanjutkan dengan suara lirih. "Bukan hanya itu, dia juga sering memukul saya jika sedang marah. Anak-anak pun tak luput dari bentakan. Di luar, orang mengenalnya sebagai pedagang yang murah senyum, tapi di rumah, dia berbeda. Banyak luka batin yang saya dan anak-anak tanggung. Semua orang terperangah. Selama ini, Harun dikenal ramah di pasar. Tak ada yang menyangka, di balik wajah manis itu,
ia menyimpan sisi kelam. Dosa tersembunyi Bu Salma menatap jamaah dengan mata penuh air. Dan ada satu lagi, dosa yang paling dia sembunyikan. Uang hasil dagangannya, sebagian ia peroleh dengan menipu timbangan. Saya pernah lihat sendiri, saat menakar beras atau gula, timbangannya ia ganjal sedikit agar beratnya berkurang. Saya sudah menegur, tapi dia hanya berkata, "Ah, cuma sedikit." Orang takkan sadar. Warga yang mendengar langsung saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang, seakan semua potongan puzzle mulai tersusun. Bau busuk dari kubur Harun kini masuk akal. Meninggalkan sholat, menzalimi keluarga, dan memakan hasil dari penipuan. Istri yang menjadi saksi Bu Salmah menutup pengakuannya dengan tangis pilu. "Sekarang saya menyesal. Saya tak bisa berbuat banyak untuk menghentikannya. Semua kesalahannya terbawa sampai ke kubur. Bau itu bukan hanya untuk dia, tapi juga peringatan bagi kita semua. Jangan ulangi kesalahannya. Jangan sampai keluarga kalian merasakan apa yang saya rasakan." Ustadz Karim pun menunduk, wajahnya serius. Pengakuan ini adalah pelajaran besar. Jangan kita hanya menyalahkan Harun, jadikan ini cermin bagi diri kita. Sholat jangan ditinggalkan, timbangan jangan dikurangi, keluarga jangan disakiti, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Warga terdiam. Suasana masjid hening. Tak ada yang berani bersuara. Beberapa ibu-ibu menutup wajahnya dengan kerudung. Menangis teringat dosa suami mereka yang mirip dengan Harun. Para bapak menunduk, takut mengingat bahwa mereka pun kadang lalai. Pengakuan Bu Salmah mengguncang hati semua orang. Dan sejak hari itu, bau busuk kuburan Harun tak lagi hanya menimbulkan rasa takut, tapi juga rasa malu. Malu karena mereka sadar sebagian dosa Harun adalah dosa yang masih mereka lakukan. Setelah pengakuan Bu Salmah, warga mulai menyadari bahwa bukan hanya Harun yang menanggung akibat perbuatannya. Ada orang lain yang menjadi korban anak-anaknya. Anak pertama, Hasan, anak sulung Harun, sudah beranjak remaja. Sejak kecil, ia sering jadi sasaran kemarahan ayahnya. Jika nilai sekolahnya turun, Harun marah besar. Jika Hasan terlambat membantu di warung, Harun menamparnya. "Dasar anak malas, mau jadi apa kau nanti?" bentak Harun suatu malam. Suaranya terdengar hingga ke telinga para tetangga. Hasan tumbuh menjadi anak yang pendiam, penuh luka batin. Ia jarang bicara. Matanya kosong, seolah ada dinding yang ia bangun di sekeliling hatinya. Setelah ayahnya meninggal, Hasan justru merasa lega. Tapi setiap kali mencium bau busuk dari kuburan ayahnya, batinnya kembali terkoyak. "Ya Allah, jangan biarkan aku mewarisi sifat buruk ayah." Doa Hasan lirih setiap malam. Anak kedua, Lina, anak perempuan satu-satunya, tumbuh dengan luka yang berbeda. Ia kerap melihat ibunya dipukul ayahnya. Trauma itu menancap begitu dalam, hingga setiap kali ada laki-laki yang berbicara dengan nada keras, Lina langsung menangis ketakutan. Di sekolah, ia sering diejek teman-temannya. "Itu anak Harun, yang kuburannya bau busuk. Pantas saja, anak orang yang suka nipu." Lina pulang ke rumah dengan baju penuh debu karena dijatuhkan teman-temannya. Ia menangis di pangkuan ibunya. "Bu, kenapa mereka hina Lina? Apa salah Lina, Bu?" Bu Salmah hanya bisa memeluknya erat. Air matanya mengalir deras. "Bukan salahmu, Nak. Kau hanya jadi korban dari dosa ayahmu." Anak ketiga, Rafi, anak bungsu, masih kecil. Ia belum mengerti benar apa yang terjadi, tapi ia sering bertanya polos, membuat hati ibunya kian teriris. "Bu, kenapa kuburan ayah baunya jelek? Teman-temanku bilang ayahku jahat. Apa betul, Bu?"
Pertanyaan itu seperti belati yang menusuk jantung Bu Salma. Bagaimana ia harus menjawab? Rafiq masih terlalu kecil untuk tahu semua kebenaran. Beban sosial yang berat anak-anak Harun kini menjadi bahan gunjingan. Banyak warga yang diam-diam menjauhi mereka. Jangan main sama anak Harun, nanti kebawa-bawa sifat ayahnya, kata seorang ibu pada anaknya. Ucapan itu terdengar oleh Hasan. Ia menunduk, menahan tangis, lalu berlari pulang. Sejak itu, anak-anak Harun merasa semakin terasing. Bukan hanya kehilangan figur ayah, tapi juga kehilangan tempat mereka di masyarakat. Penderitaan yang membuka mata. Di masjid, Ustadz Karim menyampaikan khutbah dengan suara penuh tekanan. Lihatlah, dosa seseorang bukan hanya menimpa dirinya di alam kubur, tapi juga menimpa keluarganya yang masih hidup. Anak-anak tak bersalah ini jadi korban aib. Maka jangan sampai kita tinggalkan dosa yang akhirnya menghancurkan keluarga kita sendiri. Warga yang mendengar terdiam. Sebagian menunduk malu karena mereka tahu pernah berbuat curang dalam timbangan, pernah meninggalkan sholat, atau pernah menyakiti keluarga. Luka yang tak hilang malam itu. Di rumah kecil mereka, Bu Salma melihat anak-anaknya tertidur dengan wajah gelisah. Hasan menggenggam erat tangannya. Lina memeluk bantal sambil terisak dalam tidur. Dan Rafiq bergumam menyebut ayahnya. Bu Salmah menatap mereka dengan hati hancur. Andai dulu ayahmu sadar, nak, mungkin kita tidak akan menanggung semua ini. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia sadar dosa seorang suami dan ayah bisa menjadi warisan pahit bagi anak-anaknya. Malam itu angin bertiup kencang. Bau busuk dari kuburan Harun semakin menyengat, seolah-olah tanah yang menutupnya tak mampu lagi menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Warga semakin resah. Tak hanya orang-orang tua, bahkan anak-anak pun mulai ketakutan lewat di dekat kuburan itu. Ada yang berbisik bahwa sosok bayangan sering terlihat duduk di atas gundukan tanahnya. Rapat warga di masjid. Ustadz Karim mengumpulkan warga di masjid. Wajahnya terlihat serius. Saudara-saudaraku, sudah lebih dari sebulan kita mencium bau busuk dari kuburan Harun. Kita sudah membaca doa, kita sudah mengirim tahlil, tapi tak ada yang berubah. Seorang lelaki parubaya, Pak Umar, mengangkat tangan. Ustadz, maaf, apakah mungkin kuburan itu harus digali ulang? Siapa tahu ada sesuatu yang salah. Dalam penguburannya, suasana masjid langsung riuh. Ada yang setuju, ada yang menolak. Bukannya itu malah membuka aib lebih besar, kata seorang ibu. Tapi kalau tidak digali, kampung ini bisa jadi bahan ejekan kampung sebelah, sahut yang lain. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, diputuskan kuburan Harun akan digali ulang dengan syarat harus ada saksi dan doa dipanjatkan agar tidak menimbulkan fitnah. Hari penggalian pagi itu, warga berduyun-duyun datang ke makam. Beberapa menggenggam tasbih, yang lain menutup hidung dengan kain basah. Suasana mencekam, hanya suara takbir dan doa yang terdengar. Pak Umar dan dua lelaki lain mulai menggali tanah dengan cangkul. Baru beberapa kali hantaman, bau busuk yang lebih menyengat langsung menyeruak. Banyak warga mundur, menutup mulut sambil menahan mual. Ya Allah, ampuni kami, gumam seorang ibu sambil memeluk anaknya. Penampakan yang mengerikan setelah tanah terbuka cukup dalam. Papan kayu yang melapisi liang terlihat. Namun anehnya, papan itu tampak sudah lapuk, padahal baru dikuburkan sebulan. Lebih aneh lagi, tanah di sekitarnya berwarna hitam pekat, seperti terbakar. Pak Umar memberanikan diri membuka sedikit papan itu. Saat terbuka, warga yang melihat langsung menjerit. Tubuh Harun sudah hancur,
bukan seperti mayat biasa yang baru sebulan. Dagingnya membusuk, tapi anehnya ada belatung yang bergerak cepat, seolah tidak pernah kenyang memakan tubuh itu. Dari mulutnya keluar cairan hitam yang bau menyengatnya tak tertahankan. Nauzubillah, teriak salah satu warga sambil jatuh pingsan. Suara misterius di tengah kepanikan itu, ada warga yang bersumpah mendengar suara lirih dari dalam kubur. Penas, entah itu nyata atau hanya halusinasi. Tapi beberapa orang yang berdiri dekat liang kubur mengaku mendengarnya. Mereka langsung gemetar ketakutan. Keputusan menutup kembali melihat pemandangan itu, Ustadz Karim segera bersuara tegas. Cukup, tutup kembali liang ini. Jangan ada yang mengambil gambar atau menyebarkan aib ini. Biarkan ini jadi pelajaran bagi kita semua, bukan bahan gunjingan. Warga segera menutup kembali kuburan Harun dengan tanah. Kali ini lebih dalam dan rapat. Doa dipanjatkan dengan air mata bercucuran. Namun meski sudah ditutup, bau busuk itu tidak sepenuhnya hilang. Seolah-olah tanah menolak menerima jasad Harun. Perasaan anak-anak Harun, Hasan, Lina, dan Rafi hanya bisa menangis melihat bagaimana kuburan ayahnya digali ulang. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka merasa aib ayah mereka semakin nyata, dan merekalah yang menanggung malu paling besar. Kenapa ayah harus meninggalkan kita dengan cara seperti ini? Isak Lina sambil memeluk ibunya. Bu Salmah tak bisa menjawab. Air matanya mengalir deras, menyadari bahwa ini adalah akibat dari dosa besar yang tak sempat ditebus semasa hidup. Malam setelah kuburan Harun digali ulang, kampung itu tak lagi sama. Bau busuk masih kadang tercium meski kubur telah ditutup rapat. Warga mulai takut keluar malam. Bahkan ada yang pindah sementara ke rumah kerabat di kampung sebelah. Namun yang paling menderita adalah keluarganya. Hasan, Lina, dan Rafi terus dihantui rasa malu. Bu Salmah, sang istri, hampir tak pernah tidur tenang. Mimpi Bu Salmah. Suatu malam, Bu Salmah terlelap setelah berjam-jam menangis. Dalam mimpinya, ia melihat Harun duduk di sebuah ruangan gelap. Tubuhnya terikat rantai, wajahnya penuh luka, dan mulutnya mengeluarkan cairan hitam. Salmah, suara itu lirih, serak, penuh penderitaan. Bu Salmah menjerit, "Harun, kenapa kau begini?" Harun menatapnya dengan mata penuh darah. "Aku terbakar, aku disiksa. Semua karena timbangan dusta. Aku tak sempat bertaubat, Salmah. Ampunkan aku, doakan aku." Bu Salmah terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal-sengal. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan itu hanya mimpi. Namun bau busuk tiba-tiba tercium kuat dari arah jendela, membuatnya menutup hidung sambil menangis terseduh. Mimpi Hasan, sang anak sulung, tak hanya ibunya. Hasan juga mendapat mimpi aneh. Ia bermimpi sedang berada di pasar. Orang-orang ramai membeli nasi di lapak ayahnya. Namun setiap kali ayahnya menimbang, timbangan itu condong, dan nasi yang diberikan selalu lebih sedikit dari seharusnya. Tiba-tiba, nasi dalam timbangan berubah menjadi daging busuk yang dipenuhi belatung. Orang-orang yang membeli nasi itu menatap Hasan dengan mata merah menyala sambil berteriak, "Ini karena bapakmu. Kami terkutuk karena makan dari hasil dusta." Hasan terbangun sambil berteriak. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia langsung bersujud, menangis di atas sajadah. Lina dan Rafiq pun bermimpi. Anehnya, keesokan harinya, Lina dan Rafiq juga bercerita bahwa mereka bermimpi hal yang sama, melihat ayah mereka tersiksa, meminta air, meminta doa, dan memohon agar keluarganya tidak mengikuti jejaknya.
Semua anak itu menangis bersama ibunya. Mereka sadar dosa sang ayah bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga membawa dampak pada keluarga yang ditinggalkan. Warga pun mengalami hal sama. Kisah makin menyeramkan, karena bukan hanya keluarga Harun yang bermimpi, tetapi juga beberapa warga kampung. Ada yang bermimpi melihat Harun datang ke rumah meminta air, ada yang bermimpi mendengar teriakan minta tolong dari dalam kubur. Pak Umar bahkan mengaku bermimpi didatangi Harun yang menangis sambil berkata, "Jangan pernah menipu dalam jual beli. Api neraka menunggumu kalau kau ikut jalanku." Warga pun makin yakin bahwa bau busuk dan mimpi-mimpi itu adalah tanda siksa kubur yang nyata. Bu Salmah mengambil keputusan setelah mengalami mimpi berulang kali. Bu Salmah memutuskan untuk mendatangi Ustadz Karim. Dengan air mata yang tak kunjung berhenti, ia berkata, "Ustadz, saya mohon ajarkan kami bagaimana caranya mendoakan Harun. Bagaimana kami bisa menebus dosa-dosanya. Karena kami tidak sanggup lagi melihat penderitaan ini. Bahkan dalam tidur kami." Ustadz Karim menatap penuh iba. Ia tahu dosa Harun sangat besar, tapi ia juga tahu pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi siapapun yang memohonkan ampun. Sejak malam-malam dipenuhi mimpi buruk, keluarga Harun hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Hasan, Lina, Rafiq, dan ibunya, Bu Salmah, tak lagi berani makan dengan tenang. Bahkan setiap suapan nasi seakan teringat pada timbangan dusta sang ayah. Pertemuan dengan Ustadz Karim pagi itu, keluarga Harun mendatangi rumah Ustadz Karim. Mereka datang dengan wajah lesu, mata sembab karena kurang tidur. "Ustadz," suara Bu Salmah bergetar, "kami tidak sanggup lagi. Setiap malam Harun datang dalam mimpi. Bau busuk masih kadang muncul di rumah kami. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa menolongnya?" Ustadz Karim menarik napas panjang. "Bu Salmah, anak-anakku, dosa almarhum memang berat. Tapi ingat, Allah maha luas ampunannya. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Berdoa, bersedekah atas namanya, dan yang terpenting mengganti semua kerugian orang-orang yang pernah ditipu oleh almarhum." Hasan langsung terdiam, hatinya tercekat. Mengganti kerugian, tapi Ustadz, jumlahnya terlalu banyak. Ayah menipu begitu banyak orang, dari beras, timbangan, bahkan utang yang tak dibayar. Ustadz Karim menatap Hasan penuh makna. "Itu memang berat, nak. Tapi itulah jalan satu-satunya agar beban arwahnya sedikit terangkat. Ingat, dosa dengan Allah bisa diampuni jika memohon, tapi dosa dengan sesama manusia hanya bisa dihapus kalau diselesaikan atau dimaafkan." Langkah pertama, mengakui kesalahan. Dengan penuh keberanian, Hasan dan ibunya mendatangi musola kampung. Seusai salat maghrib, Hasan berdiri di depan jamaah dengan wajah pucat. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," suaranya serak. "Saya Hasan, anak dari almarhum Harun. Saya datang untuk memohon maaf atas semua kesalahan ayah saya. Ayah saya sering menipu dalam timbangan, mencurangi beras, bahkan berutang tanpa membayar. Kami tahu dosa itu berat, tapi kami mohon, jika ada yang merasa dirugikan, datanglah ke rumah kami. Kami akan berusaha menggantinya." Suasana musola hening. Beberapa jamaah menunduk, sebagian lain meneteskan air mata. Ada yang marah, ada pula yang iba. Pak Umar berdiri pelan. "Hasan, kau anak baik, kami semua tahu itu. Tapi apa yang dilakukan ayahmu
memang menyakiti banyak orang. Kalau kalian memang berniat menebusnya, kami akan datang. Bukan untuk menghinakan, tapi agar dosa itu tidak dibawa terus. Langkah kedua, mengganti kerugian hari-hari berikutnya. Rumah Bu Salmah ramai didatangi warga. Ada yang menuntut uang, ada yang menuntut beras, ada pula yang hanya ingin mendengar permintaan maaf. Hasan bekerja keras siang malam untuk memenuhi tuntutan itu. Ia menjual motor peninggalan ayahnya, bahkan perhiasan kecil milik ibunya. Lina dan Rafiq pun ikut membantu dengan bekerja di warung tetangga. Namun tetap saja uang yang terkumpul tak seberapa dibanding besarnya kerugian warga. Suatu sore, Bu Salmah duduk termenung. "Hasan, apa kita sanggup? Rasanya tak mungkin mengganti semua." Hasan menggenggam tangan ibunya. "Ibu, meski tak bisa penuh, setidaknya kita sudah berusaha. Allah tahu niat kita. Semoga dengan ikhtiar ini, ayah mendapatkan sedikit keringanan di alam sana." Langkah ketiga, sedekah untuk almarhum. Selain mengganti kerugian, keluarga Harun juga mengikuti saran Ustadz Karim, bersedekah atas nama almarhum. Mereka mengumpulkan uang seadanya untuk membeli beras dan membagikannya kepada fakir miskin di sekitar kampung. Setiap kali menyerahkan sedekah, Hasan selalu berkata lirih, "Ya Allah, terimalah pahala ini untuk ayahku. Ringankanlah siksa kuburnya." Perubahan yang terasa. Anehnya, setelah beberapa minggu ikhtiar itu dilakukan, mimpi buruk yang menghantui mereka mulai berkurang. Bu Salmah tak lagi terbangun dengan keringat dingin. Hasan bisa tidur lebih nyenyak. Bau busuk yang sering muncul di rumah mereka pun semakin jarang terasa. Warga kampung juga mulai melunak. Mereka melihat keluarga Harun benar-benar menyesal dan berusaha menebus kesalahan. Meski luka akibat tipu daya Harun tak bisa hilang begitu saja, setidaknya ada secercah kelegaan di hati mereka. Ustadz Karim tersenyum ketika mendengar kabar itu. Itulah bukti rahmat Allah. Mungkin Harun masih menanggung siksa, tapi berkat usaha keluarganya, Allah beri sedikit keringanan. Ingatlah, nak, jangan pernah ulangi dosa yang sama. Jadikan ini pelajaran seumur hidup. Meski suasana mulai tenang setelah keluarga Harun berusaha menebus dosa, ternyata ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah kejadian baru mengguncang kampung, dan kali ini jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Malam yang mencekam suatu malam, tepat ketika azan Isya baru saja selesai, Rafiq pulang dari warung dengan wajah pucat pasi. Nafasnya terengah-engah, keringat membasahi dahinya. "Hasan, Bu, aku dengar suara itu lagi," katanya terbata. "Suara apa, Fik?" tanya Hasan khawatir. "Suara ayah." Rafiq menelan ludah. "Aku lewat dekat kuburan. Tiba-tiba ada bisikan. Suara itu jelas sekali berkata, 'Air, beri aku air. Panas, panas sekali.'" Bu Salmah langsung menangis terseduh. Lina bergetar ketakutan. Hasan mencoba menenangkan adiknya, tapi wajahnya sendiri pucat. "Jangan bicara sembarangan, Fik. Mungkin hanya halusinasi." Namun malam itu bukan hanya Rafiq yang mendengar. Beberapa warga yang rumahnya dekat kuburan juga mengaku mendengar bisikan aneh. Ada yang mendengar keluhan, ada pula yang mendengar rintihan, seperti orang disiksa kegemparan di kampung. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Orang-orang berkumpul di musola, membicarakan dengan wajah panik. Pak Umar berkata lirih, "Aku juga dengar tadi malam, suara lirih seperti orang minta tolong. Kalau ini benar, suara Harun, berarti azabnya belum berhenti." Seorang ibu-ibu menimpali, "Astagfirullah, ngeri sekali." Kuburan itu bahkan makin menebar bau busuk. Semakin malam, baunya makin menusuk hidung. Ada yang menyarankan agar kuburan Harun
dipindahkan. Namun sebagian warga takut melakukannya, khawatir azab itu justru akan menimpa mereka. Ustadz Karim menenangkan. Melihat kegemparan itu, Ustadz Karim berdiri di tengah jamaah. Wajahnya tegas, namun penuh iba. Saudaraku semua, jangan terjebak rasa takut berlebihan. Apa yang terjadi pada almarhum Harun adalah peringatan bagi kita semua. Allah ingin menunjukkan bahwa dosa tak bisa disembunyikan meski sudah mati. Kita jangan hanya menonton atau bergosip, tapi jadikan ini pelajaran. Tinggalkan kebohongan, tinggalkan tipu daya. Hasan angkat bicara dengan mata berkaca-kaca. Ustadz, kalau benar itu suara ayah, apakah kami bisa berbuat sesuatu lagi? Kami sudah bersedekah, sudah mengganti kerugian, tapi mengapa azabnya masih terasa? Ustadz Karim terdiam sejenak. Ada kemungkinan masih ada dosa yang belum kalian ketahui. Bisa jadi masih ada orang yang belum memaafkan, atau ada hak orang lain yang belum tertunaikan. Kalian harus terus mencari, terus berusaha. Mimpi Hasan malam itu, Hasan tidur dengan hati gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya terbaring di dalam kubur, tubuhnya dililit ular besar, dan wajahnya penuh luka. Bau menyengat menusuk hidung Hasan. Meski hanya dalam mimpi, ayahnya menatapnya dengan mata merah penuh darah. Hasan, tolong, hutangku masih banyak, lunasi atau aku akan terus terbakar. Hasan terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat. Ia langsung sujud di atas sajadah, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kalau ini benar, tunjukkan pada kami siapa lagi yang harus kami temui. Jangan biarkan ayahku tersiksa terus-menerus. Petunjuk dari orang misterius. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pria tua asing ke kampung. Ia berpakaian lusuh, membawa tongkat kayu. Warga menatapnya penuh curiga. Pria itu langsung bertanya, "Di mana rumah keluarga Harun?" Ketika sampai di rumah Bu Salmah, ia menatap Hasan dengan tajam. "Ayahmu punya hutang padaku, bukan uang, tapi janji. Ia pernah berjanji membayarkan zakat hasil dagangnya padaku untuk disalurkan ke fakir miskin. Tapi ia tidak pernah menepati. Ia malah berkata bohong dan pergi begitu saja. Itu janji yang belum ditunaikan." Hasan terdiam. Hatanya tercekat. Rupanya masih ada dosa yang belum diselesaikan. Hutang yang terlupakan. Pria tua asing itu menatap Hasan dengan mata yang sendu, namun tegas. Anak muda, hutang yang tidak tertunaikan bukan hanya soal uang, tapi juga soal janji. Ayahmu pernah berjanji padaku untuk menyalurkan zakat dagangannya. Ia menyerahkan tanggung jawab itu, tapi ternyata tak pernah ditepati. Itu hak fakir miskin yang terabaikan. Bu Salmah menutup wajahnya dengan tangan, menangis terseduh. Ya Allah, aku tidak tahu menahu soal ini. Harun tidak pernah cerita padaku. Hasan merasa hatinya semakin berat. Semua yang ia lakukan selama ini seolah tak cukup. Ia menatap pria tua itu penuh kesungguhan. "Pak, berapa besar zakat yang seharusnya ditunaikan ayah saya waktu itu?" Pria itu menarik napas panjang. "Sekitar 3 juta rupiah. Jika dihitung dari hasil dagangnya. Itu bukan jumlah kecil di masa itu. Tapi sekarang bisa saja lebih besar nilainya." Kebingungan Hasan. Hasan termenung. Uang tabungannya hampir habis karena sudah dipakai untuk mengganti kerugian orang-orang yang ditipu ayahnya. Ia hanya punya sedikit sisa untuk kebutuhan keluarganya. Kalau aku bayar zakat itu, bagaimana dengan makan adik-adikku? Bagaimana dengan ibu? Batinnya kalut. Namun setiap kali ia teringat mimpi tentang ayahnya yang tersiksa dalam kubur, tubuhnya bergetar. Ia tahu, jika janji itu tidak ditunaikan, azab akan terus berlanjut. Lina, adiknya yang duduk di samping, menggenggam tangannya erat. "Bang, jangan ragu. Kalau kita ikhlas, Allah
pasti ganti dengan rezeki yang lebih baik. Jangan biarkan ayah terus disiksa. Kata-kata itu menusuk hati Hasan. Pengorbanan yang berat Hasan akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menjual sepeda motornya, satu-satunya harta berharganya selain rumah tua peninggalan ayah. Motor itu bukan sekadar kendaraan, tapi juga alat ia bekerja mengantar barang dan mencari nafkah tambahan. Dengan hati perih, ia menyerahkan motor itu pada seorang pembeli. Saat uang diterima, ia langsung membawa sebagian besar untuk ditunaikan sebagai zakat yang belum tertunaikan ayahnya. Uang itu diserahkan ke Ustaz Karim agar disalurkan kepada fakir miskin sesuai syariat. Ustaz, kata Hasan lirih, tolong salurkan ini sebagai pengganti janji yang tidak ditepati ayah saya. Semoga Allah menerima dan mengampuni dosanya. Ustaz Karim mengangguk haru. Insya Allah Hasan, kau anak yang syolih. Semoga pengorbananmu menjadi penolong bagi ayahmu di alam kubur. Perubahan di kuburan beberapa hari setelah zakat itu ditunaikan, warga mulai menyadari perubahan. Bau busuk yang sebelumnya menyengat di sekitar kuburan Harun perlahan menghilang. Malam-malam yang penuh bisikan dan rintihan tidak terdengar lagi. Rafiq yang dulu mendengar suara ayahnya kini berkata lega, "Aku tidak mendengar apa-apa lagi, Bang. Rasanya kuburan itu sudah tenang." Bu Salma sujud syukur sambil menangis deras. Ya Allah, terima kasih. Engkau beri kesempatan pada kami untuk menebus kesalahan. Namun Hasan masih merasa resah. Dalam hatinya, ia tahu meski bau busuk hilang, dosa-dosa ayahnya mungkin belum sepenuhnya terhapus. Yang ia lakukan hanyalah ikhtiar. Sisanya adalah urusan Allah. Pelajaran bagi warga. Kejadian ini menjadi buah bibir di seluruh kampung. Orang-orang yang dulu kerap menipu, mengurangi timbangan, atau menunda zakat mulai sadar. Mereka tak ingin bernasib seperti Harun yang kuburnya berbau busuk. Pak Umar bahkan berkata di depan jamaah, "Kita sudah diberi peringatan nyata. Jangan lagi kita remehkan amanah dan janji. Kalau kita lalai, siksa Allah tidak akan menunggu akhirat. Dunia pun bisa menjadi saksi kebusukan kita." Warga mengangguk setuju. Banyak yang mulai lebih rajin bersedekah, menunaikan zakat tepat waktu, dan memperbaiki sikap dalam berdagang. Hasan dan beban baru. Meski keadaan mulai tenang, Hasan kini harus menghadapi kenyataan baru. Ia kehilangan motornya, penghasilannya berkurang drastis, dan kebutuhan keluarga semakin besar. Namun ia berkata pada ibunya, "Tak apa, Bu, kalau kita ikhlas, Allah pasti ganti dengan rezeki yang lebih besar." Aku lebih tenang sekarang, karena ayah mungkin sudah sedikit lega di alam sana. Bu Salma mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. "Nak, engkau adalah amal jariah terbesar untuk ayahmu. Aku bangga padamu." Penemuan mengejutkan beberapa minggu setelah azab di kuburan Harun mulai mereda. Hasan menemukan dokumen lama di dalam lemari ayahnya. Dokumen itu berisi catatan penjualan dan pembelian dagangan Harun selama bertahun-tahun. Saat membacanya, Hasan tersentak. Ternyata, sebagian besar keuntungan Harun berasal dari cara-cara curang, menukar beras dengan kadar rendah, menipu timbangan. Bahkan ada beberapa transaksi di mana pelanggan dibohongi mengenai kualitas barang. Hasan menutup wajahnya dengan tangan. Astagfirullah. Semua ini haram. Bu Salmah yang duduk di sampingnya menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. "Hasan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini semua dosa ayahmu." Hasan menyadari tanggung jawab Hasan, terdiam lama. Ia tahu, meski ayahnya sudah meninggal, harta yang diperoleh dengan cara haram tetap menjadi beban moral bagi keluarganya. Ia tak bisa hanya diam, apalagi memakai harta itu untuk kepentingan pribadi. "Bu, kita harus bersihkan semuanya. Harta yang haram tidak boleh kita pakai. Kita harus menebusnya dengan sedekah atau mengembalikannya kepada yang berhak." Bu Salmah mengangguk, meski hatinya perih. "Nak,
Kalau itu artinya kita harus berkorban lebih banyak, aku siap mengembalikan harta haram Hasan, mulai menghubungi warga yang pernah menjadi korban ayahnya. Ia menjelaskan kondisi sebenarnya dan menawarkan pengembalian harta, meski sebagian uang sudah tak ada. Beberapa warga menerima dengan hati terbuka. Ada yang menolak dan hanya meminta doa agar mereka diberi keberkahan. Selain itu, Hasan menyumbangkan sebagian besar harta peninggalan Harun kepada fakir miskin, panti asuhan, dan masjid-masjid di sekitar kampung. Setiap kali menyerahkan sedekah, ia membaca doa khusus, "Ya Allah, terimalah ini sebagai penebus harta haram ayahku. Ampuni dosanya, ringankan siksa kuburnya, dan jadikan ini amal jariah yang mengalir pahalanya kepadanya." Perubahan di kuburan Harun beberapa minggu kemudian, bau busuk kuburan Harun benar-benar hilang. Warga yang melewati kuburannya tak lagi mencium aroma menyengat. Bahkan, beberapa orang bersaksi melihat cahaya lembut di sekitar kuburan pada malam hari. Seolah ada ketenangan yang turun. Hasan menatap kuburan ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, semoga ayah sudah mendapat ketenangan. Semoga segala dosa yang kami tahu dan yang belum kami tahu bisa Engkau ampuni." Bu Salmah memeluk putranya erat. "Nak, kau sudah melakukan yang terbaik, hati kita lega. Dan semoga Allah melihat kesungguhan kita." Pelajaran untuk warga kampung. Kisah Harun dan keluarganya kini menjadi peringatan bagi seluruh warga. Mereka sadar bahwa harta yang diperoleh dengan cara haram membawa azab, bahkan setelah mati. Pak Umar menegaskan dalam pengajian mingguan, "Anak-anak, jangan pernah menghalalkan cara untuk meraih keuntungan. Jangan tipu timbangan, jangan bohongi pembeli, dan tunaikan zakat serta janji. Jika tidak, siksaan tidak hanya menunggu di akhirat, tapi bisa mengintai di dunia." Warga pun semakin rajin menunaikan sholat, bersedekah, dan menjaga kejujuran dalam berdagang. Desa itu perlahan berubah menjadi tempat yang lebih aman dan damai. Hasan dan beban yang berkurang. Meski banyak pengorbanan, Hasan merasakan hati yang lebih ringan. Ia tahu perjuangannya untuk menebus dosa ayahnya belum sepenuhnya selesai. Tapi setidaknya, ia telah melakukan langkah nyata. "Bu, kita masih punya jalan panjang, tapi setidaknya kita sudah mulai membersihkan dosa yang mengikat ayah," kata Hasan pelan. Bu Salmah mengangguk sambil tersenyum, meski mata mereka masih berkaca-kaca. "Benar, Nak. Yang penting kita ikhlas dan terus berusaha. Semoga Allah membalas setiap tetes keringatmu dengan kebaikan yang berlipat." Setelah berbulan-bulan berjuang menebus dosa ayahnya, keluarga Harun mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya tak pernah ada. Rumah mereka yang dulu penuh tangisan dan ketakutan kini mulai terasa hangat, meski bekas luka hati masih ada. Perubahan dalam keluarga. Hasan kini terlihat lebih dewasa. Ia memimpin keluarga dengan bijaksana, mengatur kebutuhan rumah, sekaligus memastikan anak-anak tetap sekolah dan belajar nilai kejujuran. Lina dan Rafiq juga mulai merasa lebih tenang. Mereka bisa tidur tanpa terganggu bisikan dari kuburan ayah mereka. Setiap malam mereka membaca doa bersama ibunya, memohon ampunan untuk ayah mereka, sekaligus belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Bu Salmah menatap ketiga anaknya dengan bangga. "Anak-anakku, lihatlah, meski kita terluka, Allah memberi kita jalan untuk memperbaiki semua ini. Jangan pernah lupakan pelajaran yang kita dapat dari ayahmu." Warga kampung yang terinspirasi. Kisah keluarga Harun kini menjadi pelajaran hidup bagi seluruh warga kampung. Banyak yang menyesal karena sebelumnya sering menipu, menunda zakat, atau melupakan amanah. Pak Umar berkata di pengajian mingguan, "Kita telah belajar dari pengalaman ini. Dosa yang tampak kecil bisa membawa akibat besar, bahkan setelah orang itu meninggal. Jangan pernah menunda kebaikan, jangan pernah menyakiti orang lain, dan jangan pernah menghalalkan cara untuk meraih keuntungan." Warga mulai menata ulang cara berdagang, menunaikan zakat tepat waktu, dan menjaga amanah
dengan lebih serius. Desa itu perlahan berubah menjadi tempat yang lebih harmonis dan damai. Ketenangan di kuburan Harun. Suatu malam, Hasan pergi ke kuburan ayahnya. Ia menunduk di tepi liang dan menatap tanah yang menutupi jasad Harun. Hanya ada hening yang damai, tanpa bau busuk, tanpa bisikan mengerikan. Ya Allah, terima kasih. Semoga ayah sekarang sudah tenang. Semoga Engkau mengampuni semua dosanya. Semoga amal dan doa kami bisa menjadi jalan baginya menuju ampunan-Mu, bisik Hasan dengan tulus. Di saat itu, angin malam bertiup lembut, membawa rasa damai yang menenangkan hati. Bahkan Lina dan Rafiq yang ikut menatap kuburan ayahnya merasakan ketenangan yang sama. Pelajaran yang tetap hidup, keluarga Harun sadar bahwa meski ayah mereka telah tiada, pelajaran dari kehidupannya tetap hidup. Dosa yang tak ditebus bisa membawa penderitaan bagi orang lain, dan kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun, bisa meringankan beban itu. Hasan bertekad untuk menjaga warisan moral yang ia pelajari. Kejujuran dalam berdagang, menepati janji, menunaikan zakat dan sedekah tepat waktu, menjaga keluarga dari perilaku buruk Bu Salmah. Tersenyum sambil menatap anak-anaknya. Anak-anakku, jangan pernah lupakan semua ini. Jadikan pelajaran Harun sebagai pengingat seumur hidup. Semoga kita semua selamat di dunia dan akhirat. Akhir yang mengharukan malam itu, keluarga Harun berkumpul di ruang tamu kecil mereka. Suasana hangat, tenang, dan damai. Meskipun luka dan kenangan pahit tak sepenuhnya hilang, hati mereka kini lebih ringan. Hasan memeluk adik-adiknya sambil berkata lirih, "Kita telah belajar banyak, kita telah berusaha, dan Allah memberikan kesempatan kedua. Mari kita hidup dengan benar, agar kita tidak mengalami nasib seperti ayah lagi." Bu Salmah menatap langit malam yang cerah. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ya Allah, terima kasih atas ketenangan ini. Semoga ayahku, meski telah meninggal, kini mendapat ampunan-Mu. Dan semoga keluarga kami selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Beberapa bulan setelah semua penebusan dan sedekah dilakukan, kehidupan keluarga Harun mulai kembali normal. Rumah mereka yang dulu sunyi, kini dipenuhi tawa anak-anak. Meski bekas luka hati, tetap ada sebagai pengingat. Ketenangan yang diraih dengan usaha Hasan, Lina, dan Rafiq. Belajar dari pengalaman pahit itu, mereka lebih rajin beribadah, menjaga kejujuran, dan menghormati janji. Bu Salmah pun tak pernah lelah mengingatkan mereka bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa pahala atau azab, bahkan setelah seseorang meninggal. Anak-anakku, kata Bu Salmah suatu sore, ingatlah, hidup ini bukan hanya soal materi. Kejujuran, amanah, dan kebaikan hati adalah harta yang tak ternilai. Ayah kalian meninggal dengan dosa, tapi berkat usaha kita, dia bisa merasakan ketenangan. Itulah bukti bahwa Allah Maha Pengampun bagi yang menebus kesalahan. Pelajaran untuk seluruh kampung. Kisah Harun menjadi pelajaran bagi seluruh warga kampung. Mereka sadar bahwa kebohongan, penipuan, dan mengabaikan janji membawa konsekuensi serius. Tidak hanya bagi pelakunya, tapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Pak Umar yang dulu skeptis berkata di pengajian mingguan, "Anak-anak, jangan menunggu ajal menjemput untuk menebus kesalahan. Sesuai sunnah, tunaikan kewajibanmu, sedekahkan hartamu, dan perbaiki hubungan dengan sesama. Jangan biarkan dosa menjadi warisan pahit bagi orang yang kau cintai." Hidup yang lebih bijaksana Hasan, kini sebagai kepala keluarga, menanamkan nilai-nilai itu pada adik-adiknya. Mereka hidup sederhana, bekerja jujur, dan selalu menunaikan kewajiban agama dan sosial. Setiap kali mereka melewati kuburan Harun, mereka menunduk, membaca doa, dan mengingat bahwa ketenangan sejati datang dari kejujuran dan amal baik. Rafiq terkadang bertanya polos, "Bang, apa ayahku sekarang sudah tenang?" Hasan tersenyum, memeluk adiknya. "Insya Allah, Fik, kita sudah berusaha semampu kita. Sekarang tinggal kita terus hidup benar.
Pesan moral yang abadi, cerita Harun mengajarkan, dosa membawa konsekuensi nyata, bahkan setelah kematian. Harta haram tidak memberi kedamaian, tapi justru menimbulkan azab. Penebusan dan ikhtiar keluarga bisa meringankan siksa, menunjukkan pentingnya tanggung jawab moral. Kejujuran, sedekah, dan menepati janji adalah warisan paling berharga yang bisa ditinggalkan kepada anak-anak. Penutup yang mengharukan. Di malam yang tenang, Bu Salmah duduk bersama anak-anaknya. Mereka menatap langit yang penuh bintang. Angin sepoi-sepoi membawa kedamaian, seolah alam pun ikut merestui penebusan dosa Harun. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga keluarga kami selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi, dan semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Doa Bu Salmah dengan tulus. Hasan menatap adik-adiknya, tersenyum penuh harapan. Kita telah belajar banyak, dan kita akan terus belajar. Hidup ini singkat, tapi kebaikan akan abadi. Dan di sanalah mereka, keluarga yang dulu hancur oleh dosa seorang ayah, kini menemukan ketenangan dan harapan baru. Warisan moral yang jauh lebih berharga daripada harta apapun.